kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini walaupun suasana sederhana ya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangkaian pembinaan oleh Bapak Kakanwil kepada kami di kantor pertanahan Kabupaten Muna, sekaligus berbuka puasa bersama dan salat maghrib. Selanjutnya bincang-bincang kalau ada yang perlu lempar saran ya silakan. Kami adalah instansi pelayan masyarakat yang senantiasa akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Ya, utamanya apalagi banyak masalah-masalah yang kantor pertanahan Kabupaten Muna, kemudian para undangan yang masih berada di luar, mari kita sama-sama mendengarkan ya kalau santapan rohani Islam ya, sekaligus mungkin kita dirangkaikan santapan rohani ya. Ya. Mari Pak Mahdi, mari kita disambut. Ini dari teman-teman LSM jadi LSM, kemudian para teman-teman yang ada di luar ini kami ajak untuk silaturahmi dengan kami setiap ada kegiatan seperti ini. Jadi ini adalah pendekatan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan pertanahan juga, karena kita mengingat di Muna ini sangat rawan namanya masalah yang terlalu banyak, istilahnya kalau kita mau pikiran itu stres, jadi kita suasana santai mampu kita laksanakan satu demi satu. Jadi kebetulan ada Pak Wakil Bupati, karena Pak Bupati tidak ada di tempat, dia ada urusan dinas di Jakarta, Pak begitu pula pasien. Jadi ini adalah unsur pimpinan daerah ini. Jadi kita untuk itu kami bisa mendengarkan apa batu-batu atau bincang-bincang, sebagai bincang-bincang suasana sambil menunggu buka puasa dan serahkan pada untuk terima kasih Pak dan Pak Raja-Budi. Kalau di tempat kita namanya Raja Segala Raja itu Raja-Budi. Raja di muda Pak ya. Raja-Budi. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati dan Bapak Musbida Kabupaten Muna, yang kami hormati rekan-rekan notaris OPD yang lain, dan juga dari teman-teman dari LSM. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita berada di tempat ini dalam rangka silaturahmi bersama-sama antara BPN dengan rekan-rekan dari OPD, Musbida dan dari LSM maupun teman-teman yang lain. Pertama saya terima kasih kepada Pak Wakil Bupati dan Pak Dandim maupun Pak Kapolres yang mewakili maupun yang lainnya yang telah berkenan menyediakan waktu dan meluangkan waktu hadir pada kesempatan sore hari ini. Mungkin terasa mendadak dan memang tidak dijadwalkan secara khusus. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatian kepada kantor pertanahan Kabupaten Muna, dan mudah-mudahan harmonisasi yang sudah dibangun ini bisa kita lakukan dalam rangka melaksanakan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Di sini tidak ada ini Pak Katan, tidak ada apa istilah bertua pembinaan, tidak ada. Ini sama-sama saling ngobrol menjelang buka puasa. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwa Kementerian dan BPN saat ini terus berupaya meningkatkan layanan baik terhadap bidang tanah yang disebutkan maupun layanan yang kita laksanakan di kantor. Nah,
program yang sangat kita kenal saat ini adalah PTSR. Itu merupakan kegiatan yang bersifat extraordinary dari pemerintah Pak Jokowi, karena melihat bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 sampai tahun 2016, jumlah bidang yang mampu disertifikatkan oleh pemerintah itu sangat sedikit. 5 tahun, 60 tahun lebih sedikit, sehingga perlu ada terobosan, yaitu melalui kegiatan PTSR. Ini sekaligus menjawab tantangan global yang kebetulan hasil penilaian dari Bank Dunia terhadap administrasi pertanahan menunjukkan kita bukan peringkat 106 dunia dari 190 negara yang dinilai oleh Bank Dunia melalui EUP. Nah, salah satunya adalah layanan kita dianggap masih berbelit, masih lambat, tidak terukur dan lain-lain. Sehingga kemudian kebijakan yang sekarang ini dengan cara mensertifikatkan terus meningkatkan kualitas layanan. Sehingga sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sertifikasi pada masyarakat, baik itu kegiatan PTSL maupun kegiatan redistribusi. Ada lagi yang kaitan dengan akses reform, itu sertifikat yang punya potensi untuk diberdayakan dengan modal dari pemerintah. Jadi samping kita mensertifikatkan, juga bagaimana kita berperan di dalam proses kesejahteraan melalui pembantuan usaha bagi pemegang sertifikat. Ada namanya program akses reform yang kebetulan tahun ini dapat juga yang itu dan 300 KKR Kesehatan Mandiri. Itu sebagai bentuk bahwa kita harus berubah dan mengikuti perubahan. Nah, tentunya apa yang sudah dicapai dan yang akan datang tidak bisa berdiri sendiri BPN. Karena kalau bicara tanah, pasti di situ ada komunitas. Apakah itu manusia atau tanaman, hutan dan lain-lain yang tidak bisa dikelola sendiri, kan? Perlu kerjasama bantuan Pak Wakil Bupati, unsur dari Kodim, unsur dari Polres maupun yang lainnya. Karena itu harmonisasi, terima kasih Pak sudah terbangun dengan baik. Dan hasil penilaian yang kita lakukan, kinerja Kabupaten Una itu untuk sultan yang paling baik Pak prestasinya ya. Sehingga kedatangan kami ke sini bukan karena ada sesuatu yang harus dipromosikan, tapi semata-mata mau memenuhi undangan Pak Kepala Kantor. Nah, ternyata yang disampaikan Pak Kepala Kantor, kita lihat evidennya sesuai, dan terima kasih karena dibantu Bapak dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kedepannya ada beberapa regulasi yang baru Pak, yang mungkin nanti perlu penyamaan persepsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, yang turunannya ada di dalam PP 18 sampai PP 21. Nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin berbeda, yang perlu koordinasi lebih intensif lagi dengan teman-teman Forkompinda 30. Sekali lagi kami terima kasih. Untuk selebihnya nih Pak, mungkin yang ketua dari Pak Wakil Bupati, bagaimana agar kita bekerja kita lebih lagi, bagaimana kita juga mendukung pemerintah daerah dalam rangka sertifikasi aset-aset yang sekarang begitu gencar juga dimonitor oleh KPK Pak. Ini biasanya sudah diajak bicara baik secara langsung maupun berkasih dengan KPK terkait dengan aset-aset ini juga ada permasalahan terkait dengan Kodim dan Polres ya, mudah-mudahan segera bisa diselesaikan. Itu saja Pak, nanti saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati, Bapak Bupati dan seluruh undangan yang kami hormati. Izinkanlah kami melaporkan kegiatan-kegiatan pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Una. Jadi PTSL Pak periode 2021 sudah dapat di atas meja Pak, yang kami sudah selesaikan, bahwa kami memang bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di
Sulawesi Tenggara. Jadi sudah ada kami produknya, produk 2021 di bulan April ini. Begitu pula redistribusi tanah Pak Kanwil mengarahkan ke Kabupaten Muna karena memang masih banyak tanah yang mau disertifikatkan tanah-tanah milik masyarakat. Jadi sedianya 2.000 ditambah 650, jadi 2.650 berhubung butuh tanah tidak sanggup menjalankan, makanya dialihkan ke Kabupaten Muna sehingga mencapai 4.650 untuk kegiatan redistribusi tanah objek land development. Kami bertekad karena kami didukung dengan anggota kami yang ada di Kabupaten Muna siap bekerja dan siap mensukseskan baik secara nyata juga pelayanan rutin pertanahan tidak ada yang terbengkalai, semua terselesaikan. Yang penting tidak menimbulkan masalah, syarat hormonnya dipenuhi, tidak bermasalah, kami proses Pak. Tonjuk kewajibannya dipenuhi. Kemudian ini di tahun jadi di 4 tahun ini Pak, saya jalan 4 tahun menjalankan tugas di Kabupaten Muna. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini tidak ada yang menonjol yang saya laksanakan berkat bantuan bapak-bapak LSM, kemudian seluruh musbida, kemudian seluruh anggota masyarakat, kemudian seluruh notaris PPAT, semua jalinan kerja lebih baik Pak. Jadi kami berupaya apakah ini bekerja dengan baik, begitu pula anggota-anggota kami. Kalau ada masalah kita rundingkan baik-baik, kita gelar masalah supaya kalau bisa dilanjutkan dengan istilahnya damai. Kemudian kita proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Untuk mengisi waktu, kami mau mendengarkan berupa saran atau apa yang dari kami minta Bapak Wakil Bupati Kepala Daerah Kedua Muna. Jadi kami persilakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin ada rombongannya. Yang rombongan yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna dan seluruh jajarannya. Kemudian yang mewakili Forkopimda atau mewakili dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita diundang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna. Bicara pertanahan sebenarnya memang sangat urgent sekali karena semua orang hidup di atas tanah sehingga harus diatur. Kalau tidak diatur bagaimana? Ya. Jadi memang benar bahwa orang hidup di sana harus diatur. Oleh Bapak Presiden memang akhir-akhir ini digenjot itu tiap tahun harus mencapai 45 juta sertifikat. Karena kalau tidak begitu sudah dicakar hitung-hitung itu berapa ratus tahun kalau orang bersertifikat. Kenapa ada sertifikat sebenarnya? Karena ada peralihan tanah dari waktu ke waktu ada peralihan. Setiap peralihan itu harus jelas administrasinya. Karena bicara tanah, saya kira seperti diketahui asal usulnya, riwayatnya itu harus jelas. Oleh sebab itu aparat daerah, camat, sama kepala desa itu tidak boleh memberikan keterangan yang tidak benar. Karena tanah yang ada di desanya harus tahu dari mana, dari siapa ke mana. Karena kalau salah di situ akan salah ujungnya. Nah, jadi kadang-kadang kalau sudah memberikan rekomendasi mengenai hal riwayat tanah itu harus sudah pasti, tidak boleh salah. Kalau salah berarti hukum, Kita dulu PLTU, tidak jadi. Karena itu bisa ke bawah. Saya tidak salahkan pertanyaan itu. Daerah. Iya, pertanyaan ini dulu yang pemerintah daerah dari Departemen Bank satu Pak. Saya dulu di Jakarta Pak.
salah satu dirjen pertanahan di Departemen IT. Jadi semua cabang kita harus tahu mengenai apa namanya itu, memberikan akte tanah itu. Supaya tahu sejarah-sejarahnya. Tidak boleh dia bunuh di atas, harus selesai di bawah. Kalau selesai di bawah, selesai di atas. Jadi yang penting kita di bawah masyarakat yang harus benar. Ya, kalau kita salah, bagaimana bukan pertanahan? Dia bertanya siapa lagi, terbaca seperti itu. Baik, saya kira singkat saja. Jadi kita sambung upaya pertanahan. Bapak kepala kantor ini sebenarnya prestasi yang luar biasa di Sulawesi Tenggara ini. Saya ikuti juga ini Pak. Banyak sertifikat yang sudah diterbitkan, luar biasa terobosannya. Sehingga kita mungkin ada kalau cuma 10 besar atau 15 masuk Pak. Mungkin 5 besar masuk. Jadi ini suatu prestasi dan masalah-masalah tanah di sini Pak, karena ada bekas tanah kayak di Tobet, Inggris punya, di sekitar itu semua sudah beres. Nah, di zaman dulu obstak, istilah obstak itu Pak, semua sudah dialihkan, erpak, semua sudah. Jadi masalah-masalah kecil lainnya tentunya ya pertanian kita ini cukup gesit, sehingga dijemput bola. Kalau kita jemput bola di dunia ini setengah mati Pak. Tunggu laporan kasus payah. Kadang-kadang saya ada keinginan untuk mengumpulkan kepala desa untuk mencatatkan soal tanah ini. Karena awalnya di sana, kalau di sana tidak beres, kacau di atas. Riwayat sebenarnya tanah. Tapi karena masalah politik, karena macam-macam, kita kemudian nanti dikatakan kampanye lagi. Nah, itu terhadap juga Pak. Belum pandemi di sini, jadi yang terhambat. Urusannya pertanian ini kan harus dengan kepala desa ini harus nyambung benar. Tidak bisa tiba-tiba Bapak keluarkan sertifikat, tidak bisa, tidak mungkin. Karena berakibat hukum. Jadi luar biasa keberanian Bapak di dalam menerobos memberikan sampai 4.000 sertifikat di depan. Selama ini kan paling ratusan saja. Itu pun perdebatannya luar biasa. Saya kira ini dan mudah-mudahan kita masyarakat Muna semua program-program masalah pertanahan, persertifikatan macam-macam ini kita sukseskan, kita bantu. Karena ini targetnya besar sekali dan mudah-mudahan apabila ini semua sudah tercapai, kita juga mudah di dalam masalah pembangunan. Karena ketidakjelasan masalah pertanahan juga bisa menghambat pembangunan, bisa membuat pembangunan. Saya kira itu belum kita bicara masalah reformasi atau apa namanya itu konsolidasi tanah dan sebagainya, ini makin rumit. Ya, karena kita punya masih bercampur ini Pak. Karena orang dulu zaman dulu kan serobot, akhirnya tidak teratur. Kalau ini konsolidasi, wah ini repot juga kali kabupaten Muna bikin konsolidasi tanah ini. Baik, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi terima kasih atas undangan ini dan kepada Bapak Kepala Pertanahan Provinsi terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada atas nama pemerintah daerah yang mendukung kami sehingga kami bisa jalan. Pak Wakil sendiri melihat gencar saya berdebat dengan orang yang menghalang saya. Iya. Tetapi saya tidak gencar, tidak langsung mengalah saja. Apa ya? Kadang-kadang sudah ditandatangan oleh Bapak, tetapi dipermasalahkan lagi. Saya bukan di sini Pak. Jadi ini suasana kita bulan puasa. Mari kita mengenai konsolidasi Pak. Saya sudah lemparkan masalah ini ke pihak Menteri Pak. Tapi Menteri karena ini masalahnya masalah besar, mau dikembalikan sudah pernah kegiatan konsolidasi tanah baik tidak sukses. 570 lebih dan yang hanya keluar kantor DPR Pak. Jadi ini kita berupaya akan pelan-pelan kita selesaikan. Kita alokasikan kegiatan IP4T untuk mencari data-data yang benar Pak Kanwil, tetapi kami belum berhasil karena kebetulan COVID sehingga dana IP4T di Pak. Jadi kita utamakan keselamatan manusia. Jadi seperti itu sambil kita menunggu karena ini saya amankan
pagi sudah live basicnya pembahasan di lokasi. Jadi nantinya apalagi Pak Menteri juga harus dibatalkan karena antara fisik dengan fisiknya di lokasi dengan kenyataan sertifikat itu ya sehingga bisa ditata kembali Pak seperti itu. Tetapi keputusan saya sarankan kepada Pak Menteri pada waktu itu pada peresmian kantor pertanahan Kota Kendari, kebetulan saya pertanyakan lagi kapan Pak karena tugas-tugas pertanahan di seluruh Indonesia masih rumit, jadi ya dan insya Allah akan selesai Pak, hanya tinggal tunggu waktu. Nanti kalau saya sudah pensiun nanti ada generasi selanjutnya, jadi saya tetap mengamankan data-data yang ada, yang penting data kita kembalikan, kita batalkan kembali kepada negara, lalu kita tata kembali Pak. Karena itu tidak memenuhi kriteria konsolidasi apa yang dia sampaikan tadi Pak. Banyak intervensi di situ, jadi ya betul kenyataan nanti. Jadi saya sudah pernah bikin laporan Pak pada waktu itu selesai Zoom, waktu zamannya Pak Kelemi Pak, saya sudah laporkan ke pusat, sudah kita kirimkan data-data, tapi ya masih mengalami hambatan. Insya Allah tetap menjadi pekerjaan rumah. Kalau sesudah saya mungkin kepala kantor yang akan datang, karena SK peta ada semua Pak, ada yang sangat sudah selesai. Yang pemilik sebenarnya nanti muncul dengan pemilik sebenarnya, yang penting aman, jangan kita keluarkan, kita serahkan mengakibatkan pertumbuhan dana itu, karena sudah ke BPN terus Pak. Ini sambil menunggu waktu ya Pak ya. Sudah ke BPN terus mempertanyakan ini masalah konsolidasi tanah di desa Pak. Di Sidodadi, ada di Sidodadi itu 570 bidang, 300 itu sudah terbit. Yang 270-nya bagaimana? Lokasinya di mana? Ini kita bertanya. Mau diselesaikan, saya minta saran, saya sarankan pada Pak Bupati pada waktu itu Pak Wakil, tetapi dana tidak ada untuk menjaga kami untuk rekonstruksi. Setelah kami tinjau Pak, memang kayak tidak memenuhi syarat, karena istilahnya di lokasi lain, menguasai di lokasi lain di dalam sertifikat. Nah, seperti itu, sehingga memerlukan penanganan yang serius. Tidak bisa kita istilahnya abal-abal istilahnya sekarang. Jadi kita betul-betul serius kita laksanakan, kemudian dengan penuh kehati-hatian, karena namanya pertumpahan dana nanti akibatnya kalau kita salah menjadi tokoh masyarakat. Kita inginkan pemerintah daerah, BPN, ya kan memang betul-betul tidak memenuhi kriteria konsolidasi, tidak memenuhi tahapan-tahapan konsolidasi. Yang ada itu tanah negara yang diiris kayak kue lapis. Ya, tidak usah setemu jika Pak Wakil lebih tahu. Hasil peninjauan saya seperti itu Pak. Ya kebetulan seperti itu. Jadi ini menjadi pekerjaan rumah kita, baik masyarakat maupun unsur pemerintah kita, BPN juga. BPN penentunya nantinya, karena ada 300 yang telah diterbitkan, tapi kalau kita kasih mengundang pertumbuhan dana fisiknya di lokasi sudah lain yang menguasai. Baru kalau petugas BPN turun di lapangan sudah dikejar parah. Jadi kami dari diri tertua, ada istilahnya, ada purnawirawan, ada tenden pokoknya juga Pak. Jadi sengaja kami pekerjaan rumah itu kami lemparkan kepada Menteri pada waktu itu ya, sampai sekarang masih mencari solusinya. Jadi kebetulan ada Pak Kanwil, insya Allah nanti Kanwil terbatas kita punya jangkauan istilahnya kapasitas kami selalu kantor, jadi tidak mungkin kami melampaui kewenangan atasan kami yang ada di pusat maupun yang ada di tingkat 1. Barangkali masih ada masukan Pak Kanwil. Nah, sambil kita menunggu waktu, kita 10 menit ya.
Pak Wakil Bupati tadi sudah memberikan apresiasi ya terhadap capaian kinerja yang dicapai oleh jajaran Kabupaten. Ini bisa dijalankan kolaborasi. Cuma kalau berbicara masalah tanah harus hati-hati karena bukan hanya dari ini, tapi akan menjadi peninggalan sumber hidup. Ya, kebetulan saya sempat beberapa kali jadi konsultan yang terakhir di Jakarta Selatan, sebelumnya di Jakarta Pusat, sebelumnya Kota Makassar, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, apa yang sudah kita lakukan sekian tahun, ada saja yang masih meninggalkan masalah. Karena betul yang Bapak sampaikan, Bapak sampaikan yang pertama harus dijaga adalah dari hulunya dulu. Bagaimana membangun kualitas data perlu kita yang diawal dari hulu. Hulu itu dari desa, dari kecamatan, bagaimana memberikan informasi yang benar terkait dengan status tanah. Kalau enggak, pada saat akhirnya yang menimbulkan masalah. Kemudian terkait dengan adanya permasalahan konsolidasi, beliau sudah pernah sampaikan ke kita. Yang mungkin mengingatkan kembali. Kebetulan nanti rencananya mau ada kita namakan gugus tugas reforma agraria Summit Wakatobi tahun 2021 yang nanti akan dibawa oleh Presiden jadi oleh Bapak Gubernur mengusung beberapa isu. Salah satunya isu yang terkait dengan perbedaan data antara data awal dengan data akhir yang sudah terbit, bagaimana solusinya. Bagaimana juga kan sejarah tidak bisa ditinggalkan, tapi situasi yang lain siapa yang bertanggung. Kalau kami sih berprinsip jalur yang paling ideal lembaga hukum pengadilan itu yang paling ideal. Ini dari sini bahasan dan isu yang nanti kita akan angkat di dalam forum GTRA Summit yang insya Allah dilaksanakan sekitar bulan Agustus. Kemarin kita baru rapat dengan Pak Menteri selaku koordinator GTRA. Isu-isu sudah kita sampaikan, salah satunya isu terkait dengan masalah. Mudah-mudahan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang secara teknis mengalami kesulitan walaupun regulasinya itu ada. Yaitu paling tidak nanti akan munculkan namanya deklarasi Wakatobi yang salah satunya adalah menyelesaikan masalah-masalah teknis yang ada kendala di daerah-daerah. Ini termasuk yang sangat kita angkat. Ya, mohon Pak Bupati dan Forum Kopinda Wayan terus membantu kami karena kami berada di sini siap. Nah, saat ini untuk Kabupaten Muna target bidang tanah yang kita sertifikatkan melalui kegiatan PSL maupun EPIS mungkin sekitar 9.000-an ya, 9.000. Kalau nanti kegiatannya semakin baik, semakin bagus, capaian bagus, dan sumber daya manusia yang sangat mendukung oleh Pak Bupati, bisa saja kita berikan lebih dari itu, bisa 20.000 atau 30.000, baik dari maupun PSL. Tahun kemarin ada yang mencoba menginginkan besar, tapi ternyata hasilnya tidak seperti itu. Dan kemampuan di sini tetap stabil dan bisa nanti kita tingkatkan untuk target kegiatan sehingga misalkan berguna semakin banyak disebutkan. Nanti terjadi transaksi, ada PPD yang masuk, ada BPHD yang masuk, bisa diberikan dan kepastian masyarakat juga terjaga. Karena sertifikat salah satu solusi menyelesaikan masalah. Kalau punya memperoleh sertifikat ya lembaga pengadilan selesai. Tapi kalau belum punya sertifikat kan sulit. Ini waktu sudah jam 17.48. Mungkin Pak Wakil Bupati ada yang mau disampaikan Pak? Para kader kita berani mengeluarkan. Kalau takut tidak akan keluar. Jadi kalau masalah silakan pengadilan. Kan enak ketemu dia. Ya, Pak. Ya, bagaimana zaman dulu itu ini Pak?
Kalau dulu itu kan orang belum punya. Ini kita punya. Mana tanahnya? Yusi satu-satu. Supaya tanahnya. Bagi-bagi. Akhirnya yang anak semua mengatakan tanah nenek saya. Masing-masing menjual. Yang menjual yang satu jadi beritahu yang lain. Karena ibu sih. Karena Bapak Jokowi tidak beritahu. Yang satu menganggap tanah dia dijual sama orang lain. Dua, dan menjual. Ini baru sini Pak, masalah di kampung kita ini. Terbentuklah suatu kampung, kepala kampung. Ya kita harus bagi-bagi dan bagi-bagi. Seperti itu. Tapi yang terlanjur duluan, kalau saya dari sini sampai sana, nenek saya bilang, ini tanah nenek saya ini. Kenapa dibagi-bagi? Nah itu apa? Seribu yang tiga ini harus jelas. Masalah tanah sini sampai saya di mata benar. Terus dilakukan hari ini susah. Mau bangun sekolah tidak bisa tanah nenek saya. Mau dibeli berapa kali sudah harga sekarang. Jadi memang kata jadi kalau tidak berani seperti kata ini harus berani. Nanti kita bicarakan di pengadilan ditelusuri ini. Karena apa bukan pengadilan mau memutuskan sekarang, bebas cuma dulu saya keluar. Tetap hati-hati dulu. Saya dulu kasih Jakarta Selatan. Oh, ya. Jadi begitu. Jadi begitulah ceritanya. Jadi memang lebih. Jadi memang kalau tidak berani tidak akan keluar yang sertifikat. Nanti dipersoalkan, telusuri. Nah, saya kira begini saya mau tadi mau bicarakan. Terima kasih. Pak, ini sudah azan Pak ya? Sudah bisa buka puasa Pak? Oh, ini kalau terjadi kelebihan waktu yang tanggung jawab tolong makan. Apa boleh buat Pak? Ya Allah. Jadi ini Pak Kanwil, makanya tugas dirayainnya harus penuh keberanian dan hati-hati. Jadi saya didukung oleh LSM dan seluruh lapisan masyarakat dengan bersentuh teman-teman, apalagi dari pihak pemerintah daerah. Oh di ujung kami selesaikan yang dipermasalahkan. Ya, jadi saya Pak, saya jangan Sudah. ya, kalau saya sedang mencari apa, ya oke, terima kasih. Mari kita buka bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka puasa bersama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la syukur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak baru depan. Kasih lo.
dengan sini. Nah ini. Dari sudah zaman itu kan dulu sekali zaman itu mereka hanya ada selesai pada saat awal mereka bisa tahu kan diri zaman betul belum jelaskan ini kan suruh belum baca ini sadar paling ini santai saja buka puasa dulu dan nanti jam 6 sebelumnya kita salat maghrib bersama. Sesudah itu kita makan malam. Jadi kita kalau dari pihak LSM dengan wartawan apa yang tanya, tetapi semua kami proses ada kesan sehingga kami selamat sampai sekarang. Malah saya beli kalau ngomong nasi bungkus supaya kalau dia kenyang, dia ngantuk, dia tidur. Seperti itu. Waktu demonya Kodim, saya untuk karena pemerintah dikosongkan dari pemerintah Korea, jadi minta supaya dia datang demo saya supaya saya berdiri mahasiswa di sini. Saya sendiri. Saya terima 75 orang yang datang 150 orang. jangan bagi jangan diganti. Alhamdulillah selesai. Ada rahasia Pak, masih rahasia Pak. Nanti dilanjut. Sekarang yang lain yang wilayah kan ke wilayah luar dan sertifikat kita bisa lihat bahwa hanya mendapatkan otoritas dari pemerintah setempat. Tapi pemerintah setempatnya yang untuk kalau itu dapat haruslah kalau saat ini ada dulu mereka salah pakai dia. Kita tolong dari karyawan supaya mengamankan dulu baru kita salah.
Alhamdulillah.